siang atau malam, berikanlah berkat-Mu ya Tuhanku. Jemaat dan keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita membangun kekuatan ibadah kita. Kita memasuki ibadah pada minggu biasa ke-11, 14 Juni saat ini, dengan pengakuan iman kita. Pertolongan kita itu di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara, pertolongan Tuhan Yesus Sang Putra penebus dosa, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 10. Kidung Jemaat 10 kita pujikan bait pertama dan keempat. Kidung Jemaat 10 pertama dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja yang memulia, disambung bait yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergem, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Bait 4. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Kita terima hukum kasih dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan yang ke-31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluarga-keluarga milik Tuhan, jikalau kita mendengar akan hukum ini, panggilan Tuhan ini, kita telah ditunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita dalam karya penyelamatan Yesus Kristus.
Oleh sebab itu Allah yang Maha Kasih tentunya juga mengendaki saudara dan saya, keluarga-keluarga, untuk mewujudkan tindakan kasih itu. Tindakan untuk mengasihi Allah, sesama, dan bumi pemberian Tuhan ini. Tetapi jikalau kita meneliti akan kehidupan kita, ternyata sampai saat ini kita belum mampu mewujudkan apa yang menjadi panggilan Tuhan secara tepat benar. Bahkan pada saat ini kita tidak membawa kekudusan yang pantas kita persembahkan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita sesali diri dan bertobat. Kita nyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita. Kita pujikan pujian penyesalan kita dari Kidung Jemaat 37B, 37B Kidung Jemaat. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Batu karang yang teguh kau tempatku berteduh, dan seterusnya disambung bait yang kedua. Dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bait 2. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Keluarga-keluarga yang terkasih, jikalau kita mau menyesali diri dan bertobat, Allah kita adalah Allah yang kasih dan setia. Saat ini kita boleh menerima berita anugerah, berita pengampunan dosa, seperti apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah berita anugerah yang boleh kita terima saat ini. Selanjutnya, agar hidup kita lestari, dituntun untuk memasuki, dilingkupi keselamatan Allah. Kita juga dituntun untuk memasuki kehidupan baru. Hidup baru, hidup yang akan dituntun oleh kuasa Allah dan kuasa firman-Nya. Kita terima dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia 6 ayat 8 dan 9. Galatia 6 ayat 8 dan 9 demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga milik Tuhan, petunjuk hidup baru yang boleh kita terima saat ini. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita sanggupi untuk mewujudkan kehidupan baru dengan menyadari keringkihan dan kelemahan kita. Oleh sebab itu tiada henti-hentinya kita mohon kuasa Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri memujikan pujian kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 247. Kidung Jemaat 247 kita pujikan bait pertama dan kedua dengan berdiri. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, lamu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Bait 2. Sambil menyangka dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang tibrang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Dipersilakan duduk kembali. Keluarga-keluarga milik Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki saat teduh. Dengan sikap menyembah, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah kami yang rahmani dan rahimi, Allah kami yang maha kasih dan maha setia, kasih dan setiamu itu boleh kami rasakan, boleh kami nikmati sampai saat ini. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami para pendosa di hadapan-Mu, tetapi Engkau tak pernah menghitung betapa besar, betapa dalam dosa dan kesalahan kami. Bahkan Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, di hari Sabat, hari pemberian-Mu, kami keluarga-keluarga kepunyaan-Mu bersimpuh bertelut di hadapan-Mu, menaikkan puji-pujian, hormat dan sembah kami. Kiranya Tuhan menerimanya. Bahkan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, menerima ibadah, sembah, puja dan puji kami. Inilah damai sejahtera, inilah sukacita yang Engkau berikan kepada kami di saat saudara-saudara kami yang lain belum merasakan kasih penebusan di dalam Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah memberikan secara cuma-cuma kepada kami. Lestarikan apa yang kami terima ya Tuhan. Bahkan kiranya apa yang kami terima, keselamatan dari-Mu, menggerakkan dan menggetarkan kami untuk bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kepada saudara-saudara kami yang lain
yang belum kenal, yang belum terima akan penebusan karyamu. Dan akhirnya nanti melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, saudara-saudara kami itu ada keinginan untuk mempersembahkan, menyerahkan hidupnya kepadamu. Saat ini kami serahkan keluarga-keluarga kepunyaan-Mu yang beribadah pada hari Sabat, hari perhentian ini. Tengoklah, tileklah kami seorang demi seorang, satu demi satu, tiap keluarga. Dari antara kami ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan jamah, dan kiranya Tuhan memberikan mukjizat-Mu. Berkatilah segala jerih payah, obat-obatan yang kami peroleh, kami terima, yang kami berikan. Dan akhirnya hari demi hari saudara-saudara kami itu juga merasakan kesembuhannya. Demikian pula para orang tua kami, kiranya Tuhan juga memelihara, menguatkan iman dan pengharapannya. Kiranya Tuhan tidak memberikan beban-beban yang lain, sehingga pada masa usia tuanya itu senantiasa bersyukur kepadamu. Pakailah para orang tua kami sebagai pendidik kami, menuntun kami untuk setia kepadamu. Demikian pula saudara-saudara kami yang saat ini harus menyelesaikan permasalahan kehidupannya, permasalahan keluarganya, beban ekonomi yang begitu berat. Kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan angkat apa yang menjadi beban penderitaannya itu. Kiranya Tuhan hadir memberikan pengharapan dalam menghadapi kesesakan, beban, penderitaan apapun. Jangan biarkan kami terjatuh di dalam dosa, tetapi sebaliknya kami bersandar pada pertolongan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan seekor domba-Mu hilang, tetapi panggillah mereka, kumpulkan dengan kami. Jangan biarkan mereka mengeraskan hati, hidup dalam kesombongannya, hidup dalam tegar tengkuknya, dan akhirnya mereka akan hancur karena kesombongan dan kecongkaannya itu. Lembutkanlah hatinya ya Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga kami dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kecukupan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Berkati rencana dan keinginan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami para orang tua mendidik anak-anak perjanjian yang Kau berikan kepada kami, menuntun, mempersiapkan mereka untuk menjadi anak-anak perjanjian yang setia kepadamu. Dan akhirnya nanti anak-anak kami pun ada keinginan, ada keberanian untuk ambil bagian dalam pelayanan yang Kau berikan kepadanya. Anak-anak kami berkatilah belajarnya, perkuliahannya, pekerjaannya. Kiranya semua itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kiranya mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan sukacita, takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang sedang berusaha mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang telah kehilangan pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaannya kembali, sehingga kecukupan berkat itu Engkau berikan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang belum lengkap merasakan, menemukan pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang akan menuntun untuk semakin dekat kepadamu, melayani Tuhan dalam kehidupan bersama keluarganya. Anak-anak kami, anggota keluarga kami yang jauh dengan kami, keluarga dengan kami orang tua, karena pekerjaannya, karena tugas yang diemban, karena perkuliahannya, kiranya Tuhan juga menaungi, menjauhkan dari mara, bahaya, bencana, dan pencobaan. Tetapi sebaliknya Tuhan akan menaungi dengan kuasa kasih-Mu. Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan jemaat-Mu GKJ Pengging seutuhnya. Engkaulah yang memelihara gereja, Engkaulah yang mengasihi gereja, Engkau yang menerima persembahan-persembahan yang dinaikkan gereja-Mu. Kiranya Tuhan tuntun sehingga gereja-Mu ini menjadi kawan sekerja-Mu untuk mewujudkan damai sejahtera itu, tanda-tanda kerajaan surga yang hadir di tengah-tengah dunia. Utuslah kami semuanya, warga gereja-Mu, untuk mengabarkan damai sejahtera itu, untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Berkatilah para pelayan khusus-Mu, majelis gereja-Mu, dan warga gereja-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Kiranya semua itu
boleh bekerja sama, saling melayani bahu-membahu, dan akhirnya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Kami menyadari bahwa perjalanan gereja-Mu banyak pergumulan dan permasalahan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan pemerintah bangsa kami, demikian pula apa yang dialami oleh negara-negara bangsa-bangsa, adanya wabah COVID-19 ini. Dengan kuasa kasih-Mu, kiranya Tuhan menyingkirkan semuanya, agar kami segera merasakan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, pulihnya kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran untuk kami menahan diri. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami, agar dapat melakukan semua itu dengan penuh kebijaksanaan tanggung jawab. Berkatilah, kuatkanlah tenaga dokter, perawat, tenaga medis yang merawat bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana, wabah, penyakit COVID-19 ini. Berkatilah para peneliti ilmuwan yang berusaha mencari vaksin obat untuk menyembuhkan dan mencegah virus corona COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati jikalau itu untuk keluhuran kemanusiaan. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami, pergumulan keluarga-keluarga kami yang belum kami naikkan dalam doa ini. Engkau Allah yang Maha melihat, Engkau Allah yang Maha mendengar. Terimalah doa kami ini, sempurnakanlah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Amin. Keluarga-keluarga yang dipelihara Tuhan, karena Tuhan dengan kasih setia-Nya telah memelihara kehidupan keluarga kita masing-masing, saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur persembahan kita. Di dalam kita mempersembahkan persembahan, kita akan mendengar sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan kita. Dari surat 2 Korintus 8 ayat 13 dan 14 mengiringi, mendasari dalam kita menyampaikan persembahan mingguan saat ini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Di dalam kita menyampaikan persembahan, kita iringi dengan pujian persembahan kita dari Rohani 132. Rohani 132 kita pujikan bait pertama, 2, dan ketiga. Rohani 132 pertama, kedua, dan ketiga. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di dunia dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Bait 2. Ya Tuhan kami tidak layak, terimalah syukur yang naik, karena karunia
Bait 3. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menghadap Tuhan, mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah hidup kami bersama dengan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kasih setiamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu senantiasa kami rasakan. Kami menerima berkat, rezeki, Engkau juga yang telah mencukupi semua kehidupan kami. Dalam ibadah saat ini, sebagai ungkapan syukur dan kesetiaan kami kepadamu, kami menghaturkan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati persembahan-persembahan kami yang lain. Jadikanlah nafas kami, tutur kata kami, langkah-langkah kami juga sebagai persembahan kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih, mencatat, mengelola dan membelanjakan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan dengan petunjuk-Mu, sehingga apa yang dikerjakannya tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan menerima sebagian kecil firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Andes Yulianto yang akan menyampaikan firman, karuniakan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami yang akan menerima firman-Mu ini, berikan kami kemampuan, kebisaan untuk memahami dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga iman kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan jika di dalam kami mengaturkan persembahan pada saat ini terdapat dosa serta kesalahan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, keluarga-keluarga yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dalam ibadah ini kita akan menyisihkan waktu, mengkonsentrasikan diri kita untuk mendengarkan, menerima sebagian kecil firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama,
Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga milik Tuhan, sebagian kecil firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan firman dalam ibadat Sabat saat ini. Yang berbahagia bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat dan keluarga-keluarga yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan, saat ini kita harus bersabar, menahan diri untuk melakukan aktivitas berkegiatan di dalam rumah dan berkegiatan yang sangat terbatas karena situasi pandemi yang masih terus terjadi. Kita tetap terus berharap dan berdoa semoga kuasa Tuhan segera mengakhiri pandemi virus corona ini. Amin. Keluarga-keluarga yang terkasih, dalam ibadah minggu saat ini kita akan merasakan pemberitaan firman dari sisi kesaksian Matius. Apa yang akan diberitakan oleh Matius dalam firman yang telah kita terima dan kita baca tadi, saudara? Kita mengetahui bahwa Matius menulis Injilnya dibagikan dan dikirimkan untuk orang Yahudi. Matius juga orang Yahudi. Matius ingin memperkenalkan siapakah Yesus dengan kerangka pandangan, cara berpikir, cara pandang orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, Matius sangat menonjolkan keyahudian Yesus. Hal ini dilakukan agar orang-orang Yahudi bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan di tengah kehidupan orang Yahudi. Dalam bacaan firman tadi, paling tidak ada 3 garis pemberitaan yang dapat kita pahami. Yang pertama, apa sesungguhnya yang dilakukan Yesus di tengah kehidupan umat Israel saat itu? Kedua, mengapa Yesus memanggil dan memilih orang-orang untuk mengikut dan menjadi muridnya? Dan yang ketiga, apa yang menjadi tugas dan panggilan untuk para murid di saat ini dan kini? Mari kita pahami 3 garis besar yang dapat kita temukan dari bacaan Matius tadi. Yang pertama, apa sesungguhnya yang dilakukan Yesus di tengah kehidupan umat Israel? Matius menyebut apa yang dikerjakan Yesus di tengah kehidupan Israel. Kita bisa memperhatikan ayat yang ke-35. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengapa Yesus perlu mengajar? Memang sudah ada ahli Taurat, imam-imam, tetapi sampai sejauh manakah kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur itu diajarkan? Banyak penyimpangan yang terjadi, penyelewengan pengajaran,
kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh para imam, ahli Taurat, dan para rabi Yahudi terhadap kitab-kitab waktu itu. Apalagi sosok figur para ahli Taurat, rabi Yahudi, imam-imam tidak menggambarkan sosok yang patut disegani. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sebagai guru masuk dalam rumah-rumah ibadat, sinagoge, rumah sembahyang yang dibangun di tiap kota, desa, dan kampung-kampung. Yesus meletakkan makna kitab Taurat, nabi-nabi, dan Mazmur sebagai kehendak Allah kepada manusia, sebagai ciptaan yang harus bertanggung jawab sebagai kawan sekerja Allah, yang menggambarkan gambar Allah sendiri dengan watak kasih sebagai kekasan manusia, gambar Allah. Kita bisa menemukan bacaan bagaimana Yesus sering menyindir, mengkritik kehidupan para ahli Taurat dan imam-imam. Oleh sebab itu kalau Yesus mengajar, hal itu sesuatu yang utama agar umat Israel mengerti bagaimana kehendak Allah yang benar berdasarkan kitab-kitab yang telah mereka pahami. Memberitakan Injil Kerajaan Surga adalah makna kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia. Memberitakan seruan pertobatan dan pengampunan dosa, inilah keselamatan, inilah kabar sukacita itu. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Penyakit dan kelemahan sering dimaknai sebagai hukuman dan kuasa iblis. Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dan mengangkat kelemahan agar Israel dapat melihat kuasa Allah yang terjadi sedang berlangsung di tengah-tengah dunia dalam karya Yesus Kristus, mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa maut, digantikan dengan suatu pengharapan akan karunia Allah. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa Yesus memanggil dan memilih orang-orang untuk mengikut dan menjadi muridnya? Yesus tahu bahwa apa yang dilakukannya hanya dalam waktu yang relatif singkat. Apa yang dilakukannya diperlukan orang-orang untuk melihat, menyaksikan, dan akhirnya memberitakan. Secara manusiawi Yesus juga terbatas waktu, tempat, dan situasi kehidupannya. Maka Yesus perlu memanggil, memilih orang-orang untuk melakukan tugas selanjutnya. Yang dipilih 12 orang murid, 12 rasul, seperti jumlah suku-suku Israel. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka paling tidak selama 3 tahun selama Tuhan Yesus bekerja di dunia. Apa yang harus diperhatikan oleh para murid yang akan melakukan tugas perutusannya itu, saudara sekalian? Yang pertama, para murid melakukan tugas perutusannya dengan memusatkan perhatiannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang adalah umat yang harus kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah. Mereka perlu mengetahui apakah tujuan mereka dipilih dan diselamatkan. Memang Tuhan Yesus menyebut supaya tidak masuk ke kota orang Samaria. Hal ini mengingat pemberitaan kepada orang Samaria memiliki kekhususan sendiri. Apa yang harus diperhatikan oleh para murid yang akan melakukan tugas perutusannya yang kedua, yaitu memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Karena Matius orang Yahudi tidak berani menyebut kerajaan Allah, menyebut kata Allah. Menyebut kata Allah sesuatu yang harus dihindari, karena nama Allah adalah kudus. Orang Yahudi tidak berani menyebut dengan sembarangan nama itu. Kerajaan surga sudah dekat, artinya bagaimana mereka sudah dapat melihat dan merasakan sendiri Allah yang datang ke dunia melawat kehidupan manusia. Allah datang sebagai raja yang menguasai dan memelihara kehidupan manusia. Allah hidup di tengah-tengah perjalanan hidup manusia. Apa yang dilakukan yang ketiga, yaitu mewujudkan damai sejahtera yang diberikan Allah.
Damai sejahtera bukan sekedar pengharapan dan penghiburan yang akan datang nanti, tetapi damai sejahtera adalah mewujud nyatakan karya Allah di dalam dunia ini, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang-orang sakit kusta, mengusir setan-setan, dan itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak mengharapkan sesuatu imbalan. Diberikannya dengan tulus, tidak menuntut balas. Diberikan, dilakukan dengan dasar belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh para murid tidak untuk kepentingan diri sendiri. Garis besar yang ketiga dari bacaan itu, apa yang menjadi tugas dan panggilan untuk para murid di saat ini, di sini, dan kini. Tuhan Yesus menghendaki bahwa pekerjaannya, apa yang dilakukan, tidak berhenti pada zamannya. Dia hidup di dunia. Damai sejahtera itu harus diwujudkan di sepanjang kehidupan manusia sampai akhir zaman nanti. Lalu bagaimana tugas itu akan terjadi jika Tuhan Yesus harus kembali dalam kemuliaannya? Tuhan Yesus telah mempersiapkan para murid untuk tugas mewujudkan damai sejahtera itu. Para murid adalah para orang percaya. Para murid adalah gereja, jemaat yang telah dipilih untuk diselamatkan, yang harus memberitakan tentang berita keselamatan itu, yang bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara yang lain. Tentu dan pasti tugas itu diberikan kepada umat panggilan dan pilihannya. Keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, kita akan belajar dari firman yang telah kita terima tadi. Bagaimana firman itu mengajar kepada kita, para murid yang harus melakukan tugas panggilan Sang Guru Agung. Yang pertama, bahwa kita memiliki hati nurani. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk melakukan tindakan mewujudkan damai sejahtera adalah didorong hati nurani. Kita bisa memperhatikan ayat 36. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kata belas kasihan dari bahasa asli berarti menggambarkan hati nurani yang terdalam. Apa yang dilakukan Yesus digerakkan, didasari dari hati nurani yang terdalam. Orang percaya, jemaat telah diberi hati nurani, kata hati, konsiensi. Sampai sejauh mana orang percaya mendengar dan mewujudkan suara hati nuraninya itu? Ataukah menutup mata, menyembunyikan tangan, memiskinkan diri? Para murid yang dipanggil dan dipilih bukan orang yang berkecukupan, berkelimpahan, cerdik cendekia. Mereka miskin, tapi hati nurani itulah kekayaan mereka. Dalam perjalanan sejarah banyak gereja yang selalu menempatkan merasa diri miskin, merasa sekeng, tak mampu, mencari-cari bantuan dana, dan tak pernah mencoba mengetuk hati nurani. Tiap orang percaya mengetuk hati nurani diri sendiri. Dan akhirnya gereja juga tetap miskin. Inilah, kita sering menutup hati nurani kita, mata hati kita, telinga kita. Dan sebaliknya, mari kita mendengar hati nurani sebagai karunia Tuhan dan sebagai kekayaan orang beriman. Yang kedua, saudara sekalian, panggilan yang terbuka untuk mewujudkan kerajaan surga yang sudah dekat. Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Inilah Tuhan Yesus yang menggambarkan domba-domba yang menjadi tanggung jawab untuk memeliharanya. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka untuk berdoa, meminta agar Ia, Allah, mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu.
Dengan hati nuraninya, orang percaya akan melakukan tugas kepeduliannya, mewujudkan apa yang menjadi kekasan panggilan gereja. Tidak hanya mau menerima saja anugerah dan pemberian, tetapi juga memberi dan membagikan. Gereja tidak hanya mendoakan agar Tuhan menolong mereka, tetapi harus ikut juga terlibat dalam apa yang didoakan. Gereja dimampukan untuk berbagi dan memberi. Tuhan tidak pernah menjadikan gereja miskin. Malah sebagai umat Allah yang telah dipanggil dan dipilih, kita mewujudkan suara panggilan hati nurani kita sebagai kekayaan kita untuk mewujudkan damai sejahtera, untuk mewujudkan kepedulian kepada mereka yang terlantar. Kata terlantar dari bahasa asli eri menoi yang berarti terbaring, tak berdaya, lemah, membutuhkan pertolongan. Apakah diri kita adalah orang yang terlantar, terbaring, tak berdaya, lemah, membutuhkan pertolongan? Bukan. Kita dimampukan Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Bukan menjadi orang yang terlantar. Kita tidak terbaring tetapi bangun, bangkit. Kita tak berdaya, bukan. Kita adalah orang yang dikuatkan. Bukan kita yang membutuhkan pertolongan, tetapi justru kita yang diutus untuk memberi pertolongan. Percayalah, yang terlantar itu bukan kita, bukan kita. Kita masih berdaya, mampu hidup, dan mampu memberi. Jangan matikan hati nurani kita, agar kita layak disebut murid Sang Guru Agung. Percayalah. Amin. Jemaat dan keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, mari bersama-sama kita masuki saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan dengan berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah menegur, menyapa kami. Engkau telah mengajar dan menghajar kami dengan kuasa wibawa firman-Mu. Bangkitkan kekuatan kami, agar kami mampu Engkau utus untuk menjadi pemberita, memberitakan kabar sukacita Kerajaan Allah yang sudah datang, telah datang, dan akan datang. Kami mampu melawat saudara-saudara kami yang benar-benar miskin, menderita, dan lemah. Jangan tutup hati nurani kami, kiranya kami tidak menyembunyikan tangan dan kaki kami, tetapi kami benar-benar menjadi jalan berkat bagi saudara-saudara kami yang terlantar. Kami serahkan perjalanan hidup kami, agar dengan segala kerendahan hati kami menanggapi apa menjadi perutusan-Mu itu. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami, pergumulan kami selama 1 minggu yang akan kami lalui. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami. Bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau telah berdiri di hadapan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dan keluarga-keluarga yang terkasih, kita akan menjawab panggilan Tuhan dan perutusan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan pujian pengutusan kita dari nyanyian rohani 167. 167 kita pujikan bait pertama dan kelima. Rohani 167 pertama dan kelima, di atas satu alas yang kuat dan baka, disambung bait yang kelima, gereja yang berdoa di dalam dunia, dan seterusnya. Di atas satu alas yang kuat dan bakar, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Bait 5. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang suci, jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan dalam kami. Bersama-sama jemaat di seluruh jagat dan sepanjang zaman, kita akan memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, keluarga-keluarga yang senantiasa dipelihara Tuhan, mari kita ungkapkan dan kita wujudkan apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita. Dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita sediakan hidup kita untuk memulihkan ciptaan Allah, dan kita menolong saudara-saudara kita yang terlantar. Dan itu kita lakukan demi keluhuran nama Allah, dan hidup kita tertopang. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.